Assalamualaikum teman-teman mujahidah. Apa kalian tidak merasa bingung? Kalau menurut kami pasti bingung. Kenapa ya? Ceramah seperti ini terus mereka sebarkan di setiap majelis taklim. Apakah tidak ada kata stop untuk mereka? Bahwasanya cerita-cerita kota tari mereka itu sudah tidak ada yang percaya lagi di Indonesia. Hai, assalamualaikum. Siapa orang yang pertama kali nyusun tahlil, bacaan-bacaan zikir? Tahlil itu pertama susunan Habib Abdul Haddad. Sampaikan pahalanya untuk fulan. Itu pertama Habib Abdul Haddad sahabat. Se-Indonesia tuh kita kalau ada orang meninggal kan baca tahlil tuh. Itu jasanya Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Oh gitu ya, kenapa di Tarim nggak ada tahlilan? Kok malah ratiban? Kalau Abdullah Al-Haddad yang nyusun tahlil, kenapa tahlil nggak berkembang di Tarim? Makanya Bib, kalau ngibul itu ngotak dikit lah. Dari sekian banyak kitabnya Abdullah Al-Haddad, kenapa nggak ada yang menerangkan tentang tradisi tahlilan? Teman-teman, ini adalah manuskrip yang menjelaskan tentang susunan bacaan tahlil yang ada di Nusantara. Manuskrip ini adalah peninggalan Wali Songo yang dibuat pada tahun 1722. Sementara Abdullah Al-Haddad itu meninggal pada tahun 1720 dan tidak pernah menginjakan kakinya ke Nusantara. Jadi bagaimana mungkin Abdullah Al-Haddad yang menyusun bacaan tahlil? Hayo, kebiasaan ngeklaim, gak tahu malu kalian Bib. Amit-amit ya. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama dan ahlul bait yang dari kota Tarim Hadramut yang hijrah dari negerinya mampir ke India kemudian datang ke Indonesia. Tarim di pasarnya kota Tarim itu setiap hari minimal 200 aulia yang keliaran. Itu di pasarnya. Paling aman Tarim, untuk maksiat sulit. Untuk maksiat saya sulit. Di Tarim 7 tahun tidak pernah melihat wajahnya perempuan yang jalan di luar. Umar Ramadan itu berkata, kalau rukun-rukun Islamnya orang-orang itu ada 5, rukun Islam saya ada 6. Apa Ada itu yang 6, satu yang nomor 6 ya? Kok Sayyidina Umar akhirnya satu dari menjaga kota. Nah, kalian sudah melihat dan akhlak ceramah para habaib. Apakah mereka tidak merasa malu dibantah pribumi yang ilmu agamanya masih terbilang rendah dan minim? Walaupun mereka tidak mempunyai nama di dalam Islam, tapi kesuksesan mereka dipercaya oleh sesamanya karena berbicara kebenaran. Itu baru habibnya, belum lagi mukibinnya yang bergelar ustadz lagi. Saya tidak memfatwakan ini kepada jamaah, tetapi ini yang saya lakukan. Artinya bagi saya maafi muskilah, nggak ada masalah. Kalau kemudian orang mengatakan Miftah kafir gara-gara mengucapkan selamat hari raya Natal, saya bilang orang yang 70 tahun kafir mengucapkan la ilaha illallah sekali, kekafirannya terbakar sehingga dia menjadi seorang muslim. Sayang banget kalau sesama muslim harus berperang pendapat soal pengucapan selamat Natal. Padahal sangat jelas dalilnya di Al-Maidah ayat 73, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah. Ini adalah prinsip akidah umat Islam yang mesti dipegang kuat tanpa ada tawaran apapun. Haram hukumnya mengakui keberadaan Tuhan selain Allah. Terus ada orang yang nanya, ya kan cuma ucapan kak, nikah juga ucapan, tapi bisa mengikrarkan dua sejoli menjadi pasangan halal. Sumpah juga ucapan, tapi jadi satu hal yang sakral jika diucapkan. Jadi kita nggak perlu repot-repot juga mengucapkan atau sampai saling adu debat soal ini sesama muslim. Sementara orang Nasrani juga nggak berharap kita ucapkan, apalagi memaksa. Sama hal dengan kita, tidak menyuruh non-muslim mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri kepada kita. Kalaupun di agama mereka memperbolehkan pengucapan hari raya agama lain, itu urusan mereka. Nah, persoalannya adalah di dalam Islam tidak diperbolehkan kita mengucapkan hari raya agama lain. Karena pengucapan itu bentuk pengakuan. Sementara kita tidak bisa mengakui, sebab ada konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Yang bisa kita lakukan ya hanya sebatas menerima perbedaan. Jadi toleransinya apa? Toleransinya adalah sama-sama memegang prinsip masing-masing agama dengan tidak merusak hubungan kita sesama warga negara Indonesia, apapun agamanya.
Kalau kamu muslim tetap mengucapkan, saya menyebutnya bukan lagi toleransi yang artinya membiarkan, tapi sudah masuk partisipasi, yaitu ikut serta. Dan sangat fatal jika ada yang bilang, kan nggak apa-apa ngucapin, kalau dibilang kafir, dah syahadat lagi. Astagfirullah, nggak gitu konsepnya. Itu namanya mempermainkan akidah. Mohon untuk tidak ditiru, jaga saja prinsip sejatinya seorang muslim, jangan dipaksa kalau bukan pada tempatnya. Saya yakin non-muslim juga sepakat untuk bisa saling menghargai prinsip masing-masing agama kita. Di luar prinsip akidah, antar agama, silahkan jalin hubungan baik, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dalam sebuah pekerjaan, perkuliahan, dan seterusnya. Salam toleransi. Wallahu a'lam bishawab. Miftah kafir, ceramah di gereja. Tak jawab, nggak masalah, syahadat lagi. Begitu. Mukibin yang biasanya mengatur persepsi mengecil, tetapi energi yang tersisa dipakai jauh lebih efisien. Akibatnya, jaringan di sekitar area sugesti menjadi rapat dan sangat responsif terhadap cerita. Fenomena ini membuatkan para mukibin mendapatkan kemampuan adaptasi luar biasa ketika mendengarkan cerita dongeng hurufat halu dari para kabaib, membuatkan mereka gampang percaya dengan cerita-cerita yang tidak jelas asal-usulnya. Kajian para saintis telah menemukan ada mutasi evolusi aneh pada otak para mukibin. Mutasi itu berlaku pada size otak mukibin yang semakin lama semakin mengecil. Hasil dari observasi selama 3 tahun dengan beberapa kajian mendapati kadar intelektual para mukibin sangat minim sekali. Ini semua terjadi karena efek dari pengecilan size otak para mukibin akibat keseringan mendengarkan kisah dongeng hurufat para kabaib. Siapa yang menghafal putra-putra Imam Haddad, dakhalal jannah. Sejak dari zaman kolonial, mutasi evolusi genetika para mukibin pun terjadi, sehingga menurunkan mutasi evolusi genetika ke anak keturunan mereka sampai hari ini. Ini semua terjadi akibat efek dari asupan kisah-kisah dongeng halu hurufat yang dibungkus karoma berabad-abad lamanya, membuatkan size otak para mukibin menjadi mengecil dari generasi ke generasi. Otak ini menyebab fungsi otak mukibin menjadi abnormal. Fenomena ini sangat langka sekali ditemukan pada manusia modern, dan ini harus diobati dengan bertaubat dan meninggalkan ajaran-ajaran sesat kabaib. Nah, itulah dari Dr. IAI menyampaikan bahwa ada perubahan genetik di otak para mukibin yang mendukung para habaib garis keras. Bayangkan, seorang wanita yang bukan ustadz saja paham tentang akidah. Bagaimana bisa seorang ustadz sangat menyepelekan sekali apa yang sudah dibakukan dalam Al-Quran, harus kalah dengan toleransi dan HAM yang tidak pada tempatnya. Jadi tidak salah kalau kalian menemukan mukibin seperti tadi, sebab yang jadi panutan mereka saja ilmunya seperti ini. Muslimin sama mukminin. Kenapa kok yang didahulukan muslimin? Kami tidak perlu menjelaskan tentang mana yang lebih afdol, seorang muslim atau seorang mukmin. Semua umat Islam yang awam pun tahu. Karena muslim lebih afdol daripada mukmin. Yang suka berbuat dosa, yang suka berbuat maksiat. Emang kita nggak percaya sama Allah? Percaya kan? Berarti kita mukmin. Jadi mukmin belum tentu muslim. Kenapa? Karena mukmin hanya sekedar yakin dia percaya kepada Allah, tapi masih melanggar syariat. Tapi muslim yang menjalankan syariat itu udah pasti makanya didahulukan muslim. Apa bedanya iman dan Islam? Orang beriman sudah pasti Islam, tapi orang Islam belum tentu beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, belum masuk iman ke dalam dadamu. Habaib bukan bangsa Arab, jangan kau kira. Habaib saya bukan bangsa Arab, jangan kau kira. Imigran dari Asia Tenggara itulah cerita. Imigran dari Asia Tengah itulah cerita. Pindah ke Hadramaut abad ke-4 Hijriah. SDA buktikan dari Kaukasia. Habaib bukan bangsa Arab, jangan kau kira. Imigran dari Asia Tengah itulah cerita. Pindah ke Hadramaut abad ke-4 Hijriah. SDA buktikan asal dari tanah. Tertipu, lihat dengan jelas. Habaib bukan cucu Nabi, itu hanya kilas. Keturunan Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nasab dicantolkan cerita.